Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muknian Syarifin dengan NIM 15220059 ingin mempresentasikan tentang tidak ada kelaparan untuk mencegah isu keprihatinan, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan SDGs tanpa kelaparan dan isu keprihatinan bangsa Indonesia yang mencakup mencegah isu keprihatinan, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Baik, yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama, yaitu apa sih itu SDGs? SDGs atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals, yaitu adalah program pembangunan berkelanjutan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. SDGs juga merupakan upaya dalam mewujudkan desa tanpa kelaparan dan tanpa kemiskinan yang disahkan pada 25 September 2015, menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs yang biasa disebut Millennium Development Goals, yang mempunyai tujuan dalam pembangunan bersama yang berakhir pada 2015. Lalu berikutnya, ada tujuan-tujuan dari SDGs, seperti yang sudah dikatakan tadi sebelumnya. Tujuan SDGs berisikan tujuan-tujuan yang harus disepakati tanpa terkecuali oleh semua bangsa. Tujuan-tujuan SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang menjadi sasaran dan ruang lingkup agenda pembangunan global berkelanjutan. Yaitu contohnya ada yang pertama tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, lalu nomor 3 kehidupan sehat dan sejahtera, lalu pendidikan berkualitas, kesejahteraan gender, air bersih dan sanitasi layak, yang nomor 7 energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi singkatnya, SDGs ini menjadi arahan semua negara tanpa terkecuali dalam melakukan pembangunan. Baik, selanjutnya sini saya akan menyampaikan mengenai tren dan isu. Sebelum masuk ke tren dan isu sendiri, kita akan membahas sedikit tentang kemiskinan. Kemiskinan di sini menurut Badan Statistik ialah ketidakmampuan atau memenuhi dari standar minimum kebutuhan bawah yang meliputi dari kebutuhan sehari-hari seperti makan ataupun non-makan. Kemiskinan bila dilihat dari ketimpangan sosial sebab terdapat orang yang sudah bisa penuhi kebutuhan bawah minimumnya, namun masih jauh lebih rendah dibanding dengan warga di sekitarnya atau di lingkungannya. Baik, di sini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, Indeks Kelaparan Global dari tahun 2015 sampai 2020, yaitu pada 2015, kelaparan berjumlah 22,2% dan pada tahun 2016, indeks kelaparan berjumlah 21,8%. Sempat menurun dan di tahun 2017, indeks kelaparan berjumlah 22% dan menaik lagi, dan pada tahun 2018 indeks kelaparan berjumlah 22,9%. Pada tahun 2019 indeks kelaparan berjumlah 20,2%.
Dan pada tahun 2020, indeks kelaparan berjumlah 19,1%. Menurut Tanjiha, 2012 menyatakan bahwa kelaparan merupakan kondisi di mana kurangnya dalam mengonsumsi pangan kronik maupun kondisi di mana seseorang belum mampu tidak mencukupi kebutuhan konsumsinya. Terkait masalah tersebut, dalam mengatasi kelaparan perlu strategi untuk capai tujuan itu, yaitu bisa dengan mencapai ketahanan pangan dan juga meningkatkan sektor pertanian berkelanjutan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs yaitu dengan mengatasi kelaparan atau zero hunger. Sampai pada saat ini, Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai masalah. Masalah yang dihadapi yaitu terkait dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu masalah merupakan masalah kelaparan. Masalah kelaparan merupakan salah satu masalah kesejahteraan rakyat Indonesia yang sampai saat ini belum teratasi secara maksimal. Baik, berikutnya ada praktik terbaik. Bagaimana cara mengatasi keprihatinan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi? Ada beberapa langkah jangka pendek yang bisa dipakai untuk mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Cara-caranya yaitu mengurangi kesenjangan antar daerah dengan yang pertama, penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. Lalu pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen dana alokasi khusus atau DAK. Lalu berikutnya bisa dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana, stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja, dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri. Lalu yang terakhir, kita bisa memenuhi sarana hak dasar penduduk miskin dan diberikan pelayanan, yaitu pelayanan pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun, termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu, dan berikutnya jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas 3. Berikutnya ada tantangan. Pada tantangan ini terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kelaparan di Indonesia, mencakup kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintah, ketidakberdayaan anak maupun wanita, maupun penggunaan lingkungan yang overload dari kapasitas. Faktor utamanya yaitu kemiskinan dan kelaparan. Hal ini menjadi variabel yang sangat erat terjadi pada umumnya. Jadi, jika terdapat kemiskinan juga akan mengalami kelaparan, sehingga pendapatan per kapita juga berpengaruh pada tingkat kelaparan. Biasanya, penduduk dengan pendapatan yang rendah tidak punya cadangan makanan, sehingga rentan pada perubahan pada sektor ekonomi. Sebagaimana dengan permasalahan kelaparan yang ada, dibutuhkan upaya yang dijadikan sebagai peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang harus beracuan pada prinsip gizi yang seimbang, yaitu bisa disebut dengan penganeka-ragaman pangan, aneka ragaman pangan, atau diversifikasi pangan, yang dilatar belakangi dari adanya berbagai faktor penyebab terkait dengan kelaparan. Menjadikan peneliti bagaimana untuk berupaya menggali strategi yang tepat untuk mengurangi adanya masalah kelaparan. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah membuka kesempatan kerja dan bayar pajak yang mungkin pemerintah memberikan kesejahteraan masyarakat, mampu membiayai tanggung jawab konstitusionalnya, yaitu memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,
atau SDGs, khususnya Zero Hunger atau tanpa kelaparan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbagai faktor penyebab kelaparan, termasuk kemiskinan, ketidakstabilan pemerintahan, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.